Dalam anniversary kali ini kita akan bersama-sama belajar banyak mengenai soal merenung. Minggu lalu saya sudah memberikan introduksi untuk tema tahun ini. Bicara tamu kita adalah Saudara Nindyo Sasongko. Dia masih bujangan, masih muda, tapi anak ini atau pemuda ini seorang yang cerdas. Dia sudah banyak pengalaman dalam pelayanan, baik pelayanan orang dewasa maupun pelayanan anak muda. Dan sementara ini Nindyo sedang studi untuk mengambil program master dalam bidang spiritualitas, dan dia belajar khusus mengenai kontemplasi. Kontemplasi adalah perenungan. Jadi minggu depan dalam beberapa topik kita akan banyak membahas perspektif ini, aspek tentang kontemplasi, termasuk merenungkan kasih Tuhan. Minggu lalu saya beritahukan kalau kita kurang merenung, kadang-kadang kita kurang menghargai hal-hal yang indah dan yang bernilai dalam kehidupan kita. Marilah bersama-sama kita berdoa, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau, ya Tuhan, mendasarkan kehidupan mereka rasa aman, kebahagiaan dan sukacita kepada hal-hal yang sementara, kepada harta benda, kecantikan, kenikmatan, dan segala macam materi yang hanya bersifat fana semata-mata. Namun kami orang-orang yang mendapatkan anugerah di dalam Kristus Yesus, diselamatkan, dibeli dari kebinasaan di bawah kutuk dosa, bukan oleh emas dan perak, melainkan oleh darah anak domba yang sempurna, kudus, tak bercela. Maka kami mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan bertumpu pada harta benda dan segala sesuatu yang sementara di dunia ini. Namun tatkala kami tidak menyempatkan diri untuk merenungkan hal ini dalam-dalam, kami seringkali hanyut terbawa arus dunia, ikut-ikutan dengan kebanyakan orang, mengejar-ngejar sesuatu yang seperti bayang-bayang belaka. Makin dikejar, makin menjauh. Mengertikanlah kami akan nilai-nilai kami sebagai pengikut Kristus. Dan pada petang hari ini kami hendak bersama-sama khusus memikirkan tugas panggilan kami sebagai pengikut-Mu, ya Tuhan. Engkau menempatkan kami di dunia ini. Kami bukan berasal dari dunia, tapi Engkau mengutus kami ke dalamnya. Bukakanlah akal pengertian bahkan jiwa kami, supaya kami memahami ulang, mengingat kembali, dan menegaskan komitmen kami sebagai orang-orang yang mengikut di belakang Tuhan Yesus. Berikanlah firman-Mu dari catatan yang kuno, supaya kami melihat relevansinya untuk kehidupan kami zaman sekarang ini. Tolonglah setiap orang, termasuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya kami boleh mengerti kebenaran karena pertolongan Roh Kudus dan melaksanakan dalam kehidupan kami secara praktis. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka perjanjian lama di tempat yang sudah diberikan ke atas oleh Asyir. Saya percaya sudah tersedia, yaitu kitab Nehemia pasal yang pertama, seluruh pasal, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama saya mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kita ikuti pembacaan bersama-sama. Riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislu tahun ke-20
ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Anani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara, ini adalah catatan yang purba sekali, sudah sangat lama, ribuan tahun yang lampau. Apa kena mengenanya dengan kita? Mungkin tidak banyak orang yang mengerti atau memahami siapa ini Nehemia dan bagaimana riwayatnya dan apa saja karyanya. Apa kena mengenanya dengan kita? Saya mau mulai dengan banjir. Tahukah saudara bahwa sudah sekian lama, beberapa waktu ini, bahkan minggu lalu, ada banjir? Kita tidak tahu, karena tidak ada banjir air maksud saya. Namun tiap hari kita ini dibanjiri oleh informasi. Bangun pagi ketika saudara breakfast, mungkin saudara hidupkan TV, lalu ada siaran berita. Begitu banyak informasi. Kita buka komputer, kita buka email, keluar headline informasi. Kita mendapat posting-posting, kita membaca surat kabar, begitu banyak informasi, berbagai macam informasi. Entah kemajuan teknologi, ada iPad baru, iPad seri berapa sekarang? Saya kurang mengikuti karena saya tidak pakai iPad, tapi orang heboh, wah iPad semakin hebat. Kemarin dulu dan tadi pagi saya baca khusus ada kapal perang masa depan
dan sudah dirancang, sudah jadi, diberi nama Ghost, hantu, akan digunakan oleh US Navy. Kemajuan teknologi luar biasa. Amerika sudah punya pesawat pembom yang tidak terlacak radar, yaitu stealth. Lalu kapal yang akan digunakan Navy diberi nama Ghost ini juga tidak dapat terlacak oleh radar. Bentuknya itu sangat streamline sekali, sangat bagus, ekonomis sekali. Dan kapal ini melaju di atas air. Jadi dia melaju begitu cepat dan sangat stabil sehingga akurasi tembakan-tembakan itu tidak terganggu oleh gelombang. Dan kapal yang begini canggih cuma diawaki oleh 3 orang saja, sudah cukup. Dan dia bisa dibuat menjadi kapal tanpa awak. Luar biasa, saudara. Saudara boleh browse dan lihat, sudah ada videonya, luar biasa. Itu kemajuan teknologi. Kita juga mendapat banjiran informasi tentang fluktuasi ekonomi, naik turun. Belum lagi kejahatan dan kekejaman yang menjadi-jadi. Baru-baru ini ada anak membunuh ibunya sendiri. Ada lagi kematian selebriti. Belum lagi kita membaca atau mendengar informasi tentang bencana dan berbagai macam kemelut politik di dalam maupun di luar negeri. Ada ISIS yang sadis, memenggal kepala orang lebih dari memotong ayam. Kita bilang orang potong ayam saja di Indonesia masih bilang bismillah, bukan? Dan dipotongnya pun nggak sampai putus kepala itu. Tetapi di zaman sudah sedemikian modern, peradaban yang sedemikian tinggi, mengapa ada orang yang memenggal kepala orang dengan begitu gampang saja, malah dengan mentang-mentang di video disebarkan seluruh dunia? Ada gonjang-ganjing politik di Indonesia. Kita sudah punya harapan yang besar, presiden terpilih, Presiden Jokowi. Wah, ada harapan, tetapi ada banyak rekayasa untuk menjegal presiden yang baru ini supaya tidak bisa berkiprah dengan niat-niatnya yang luhur dan bersih. Saudara, hari ini berdasarkan kitab Nehemia, pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, kita yang dibanjiri oleh sekian banyak informasi itu, bagaimana respons kita kepada informasi-informasi yang kita terima? Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sekarang makin hari itu semakin apatis. Apati itu artinya tidak ada pati. Pati itu rasa. Apati itu mati rasa, tidak ada rasa. Kalau kita lihat penyiar-penyiar TV, tiap kali mereka membacakan siaran berita, dibebani tugas untuk membacakan sekian banyak pokok berita, mereka menyampaikan topik-topik itu, baik topik yang, malah kalau topik yang gembira mereka masih tersenyum. Tapi kalau topik-topik yang memprihatinkan, topik yang tragis, topik yang sedih, mereka membaca tanpa mimik. Lalu dari satu topik beralih ke topik lain, seperti sudah nggak punya perasaan. Saya memang mencoba berpikir, mungkin itu sudah menjadi kode etis profesional mereka. Mereka tidak boleh larut di dalam emosi ketika membaca berita. Barangkali itu profesionalisme seperti itu. Tetapi tidak mustahil, karena sudah begitu terlalu biasa, perasaan itu menjadi kebal. Membaca, menyampaikan berita, sudah tidak ada rasa sama sekali. Mengapa, saudara-saudara? Kita perlu berpikir soal ini. Sebab saya khawatir kita juga mendengar berita-berita itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Tidak melintas otak kita sama sekali. Kita tidak meresapi, tidak ada reaksi, tidak ada respons. Mengapa? Karena manusia semakin hari semakin selain selfish, individualis, juga semakin sibuk dengan agenda-agenda sendiri. Tugas dan acara-acara pribadi sudah menanti. Semua harus dilangsungkan. Bahkan presiden pun
habis pidato resmi menyatakan keprihatinan mengenai seorang warga negara Amerika yang baru saja dipancung, tayangan berikutnya adalah Presiden pergi ke lapangan golf dengan tertawa-tertawa, sepertinya yang tadi itu tidak ada urusan apa-apa dengan yang berikut. Because the show must go on, semua acara harus tetap berlangsung. Kalau kita merenungkan lebih dalam, barangkali hal-hal itu tidak patut terjadi sedemikian. Atau kita merasa berita-berita itu tidak relevan dengan kita, sebab kita aman-aman saja kok. Kita juga nyaman-nyaman saja hidup kita. Itu bukan urusan kita. Dan yang penting, kita sejahtera, makmur, sehat, terjamin, tenang-tenang, adem ayem. Apakah betul demikian? Topik khotbah sore hari ini, jujur kalau kita vote, kalau kita coba ambil suara, bukan cuma di sini, tapi di mana-mana, saya yakin topik khotbah seperti ini kurang menarik. Bahkan saya pun ketika mau mengkhotbahkan hal ini, menyiapkan naskah ini, berulang kali kepinginnya itu tidak menyampaikan topik ini. Tetapi dia terus memenuhi pikiran dan jiwa saya. Ada desakan untuk saya menyampaikannya. Mengapa? Karena Tuhan memperlihatkan bahwa kadang kita itu cuek bebek, tidak peduli kepada apa-apa yang terjadi, karena itu terjadi nun jauh di sana. Tidak ada urusan apa-apa dengan kita. Kita pikir kita tenang-tenang saja. Tetapi kalau kita tidak tanggap, satu waktu, cepat atau lambat, ternyata dia akan memberikan dampak kepada kita. Saudara ingat sebuah ilustrasi yang pernah saya sampaikan? Kalau kita sudah lupa, boleh kita ingat-ingat lagi. Kalau masih ingat, ya tidak ada salahnya kita ingat kembali. Ilustrasi itu berjudul "Awas Perangkap Tikus". Konon pada suatu hari, satu keluarga tikus, sepasang suami istri tikus dan anak-anaknya melihat tuan rumah, sang petani, pulang membawa bungkusan dari pasar. Mereka pikir, wah, petani membawa makanan atau apa ini yang santapan nyaman buat mereka. Tapi ketika dibuka, ternyata bungkusan tersebut adalah sebuah perangkap, dan perangkap buat tikus. Jadi keluarga tikus ini heboh sekali. Awas, ada perangkap tikus dipasang buat kita. Lalu sang ayah ini, si tikus maksud saya, dia keluar, dia lari ke halaman belakang rumah, ada kandang ayam. Dia bicara kepada ayam-ayam di sana, "Ayam, awas, ada perangkap tikus." Ayam bilang, "Urusan apa dengan aku? Itu kan bukan buat ayam. Jebakan itu buat tikus, bukan buat aku." Si tikus sangat kecewa sekali karena ayam tidak memberikan respons yang positif kepadanya. Dia lari ke kandang sapi. Sapi, awas, ada perangkap tikus." Sapi katakan, "Badanku terlalu besar buat perangkap itu. Itu bukan buat aku. Itu urusan kamu. That's not my business." Tikus keluar dari rumah. Dia pergi ke tepian desa, masuk ke hutan. Dia bertemu dengan ular. Dia berkata, "Ular, awas, ada perangkap tikus." Ular berkata, "Buat apa urusan itu dengan aku? Itu bukan buat aku." Tikus pulang. Malam hari yang gelap, mereka semua saling berpesan, jangan ada yang keluar dari lubang, karena ada perangkap tikus. Tengah malam, keluarga petani mendengar jebakan memingkas, kata orang, jebret. Istri petani bangun, "Kenalah kamu." Tikus jadi nanti-nanti. Dia datang membawa lentera, lalu dia dekati, ternyata bukan tikus yang kena, tapi seekor ular. Istri petani kaget, tapi ular lebih cepat lagi gerakannya daripada kekagetan si ibu petani ini. Dia memangkut
Dan istri petani itu kena pagutan ular yang sangat beracun. Dia jatuh rebah di sana. Suaranya keras sekali. Petani terbangun, ada apa? Dan ketika dia melihat istrinya sudah tergeletak di sana dan seekor ular terperangkap di jepitan tikus itu, dia ambil parang, dia pangkas kepala ular itu, langsung tewas di tempat. Tapi istri petani juga sudah sekarat. Dia dibawa ke kamar, sudah tidak sadarkan diri, racun terlalu keras. Tetangga-tetangga datang, ribut apa di keluarga ini? Lalu mereka melihat, waduh, kena digigit ular. Wah, demam tinggi sekali. Kalau orang kena demam tinggi, yang bisa menurunkan demam itu apa? Sop ayam. Jadi mereka menasihati, Pak Tani, cepat bikin sop ayam tengah malam gini. Di mana cari ayam? Mesti ke pasar, pasar belum buka. Tidak ada jalan lain. Pergi ke belakang rumah, buka kandang ayam, angkat seekor ayam, disembelih dan dibuat sop. Oke, tadi ayah bilang kan bukan urusanku, gak ada urusan dengan aku. Sudah lihat rambatannya, nomor 1 setelah ular, lalu ayam, dan kemudian setelah berapa hari istri petani tidak tertolong, meninggal dunia. Wah, perkabungan dari negara Asia, kalau perkabungan itu tangga semua berdatangan. Itu banyak orang datang, dan orang datang mesti dijamu. Potong ayam pun tidak cukup, harus potong apa? Potong sapi yang besar badannya. Sudah lihat, orang yang bijaksana membuat kisah ilustratif. Inilah kontemplasi, merenung, memikirkan respons-respons kita terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Jangan gegabah, gampang-gampang bicara, that's not my business. Bukan urusanku, nggak ada kena mengenal dengan aku. No, belum tentu. Hidup ini seringkali seperti domino, dia berkaitan satu dengan yang lain. Sudah, kalau kita tidak responsif, tidak mustahil kita mengalami dampaknya kemudian hari. Hari ini pencerahan kita akan terima dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama ini memberikan sebuah pelajaran bagaimana kita memberikan respons pada berita-berita yang kita dengar. Bahkan ketika kita sepertinya tidak ada urusan dan juga tidak perlu bereaksi, sebab kita dalam keadaan yang sedang tenteram dan aman-aman saja, seperti Nehemia. Ayat yang pertama dan ayat ke-11 membuka dan menutup pasal ini, memberitahukan kepada saudara siapakah Nehemia dan bagaimanakah posisinya ketika dia mendengar berita yang memprihatinkan. Di dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama dikatakan riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20. Jadi ini adalah sebuah peristiwa historis, bukan fiktif, bukan khayal, bukan berkayasa. Ketika itu aku ada di Puri Susa. Jadi Nehemia adalah seorang Yahudi yang ketika Yerusalem dihancurkan, ada sebagian besar penduduknya yang ditawan, dibawa ke pembuangan, yaitu ke negara Babil yang kemudian hari ini kerajaan Persia. Itu adalah Irak sekarang. Nehemia termasuk salah seorang tawanan. Kemudian dia dipekerjakan di dalam istana. Banyak penafsir yang setuju bahwa Nehemia ini adalah orang yang dikebiri. Jadi tawan, dia adalah seorang pria yang normal, yang sehat. Bayangkan, mungkin pada waktu itu dia masih muda, dia seorang yang cerdas, dipilih, ditawan, kemudian supaya nanti bisa bekerja dalam istana dan harem istana semuanya aman-aman, maka pria-pria yang dipekerjakan di dalam istana itu dikebiri. Nehemia mengalami sebuah bencana di dalam hidupnya, kasihan sekali. Dan dia bertugas di dalam istana raja, mendapat kepercayaan yang besar dari raja. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ketika itu aku ini juru minuman raja. Apa artinya seorang yang bertugas sebagai juru minuman raja?
itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyiapkan minuman bagi raja. Dan sebelum raja meminum, dia lebih dahulu harus mengecap minuman tersebut. Di dalam zaman itu seringkali terjadi kudeta, penggulingan tahta. Lalu raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi itu disingkirkan dengan diracun. Jadi perlu sekali orang-orang kepercayaan yang terdekat dengan raja untuk menjaga keamanan, keselamatan raja, termasuk mencicipi makanan dan minuman sebelum disantap atau diteguk oleh raja. Kalau makanan atau minuman itu ada racun, maka orang yang pertama lebih dulu mati itu siapa? Juru minum. Jadi saudara bayangkan posisi Nehemia. Dia bukan sembarang orang. Kita belum tentu terpilih menjadi orang seperti Nehemia, tetapi dia adalah orang satu dalam mungkin jutaan orang yang begitu diandalkan oleh raja. Nasib raja tergantung kepada Nehemia. Saudara bayangkan orang macam Nehemia, bagaimanakah posisinya? Dia lebih tinggi dari Perdana Menteri. Kendati kedudukannya di dalam tingkat kabinet tidak setinggi Perdana Menteri, tetapi di dalam tingkat kesetiaan, loyalty, kepercayaan, Nehemia adalah seorang yang sangat disayang oleh raja. Dia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan juga sangat terhormat. Saya yakin kemana saja Nehemia pergi, orang menjagani Nehemia. Sebab tidak boleh main-main dengan Nehemia. Kalau Nehemia sampai melaporkan sesuatu yang negatif kepada raja, pasti raja percaya kepada Nehemia. Dan orang yang dilapori itu bakal mengalami kecelakaan. Bukan? Jadi Nehemia ini mempunyai kedudukan sangat baik, dan saya yakin dia juga mendapat kesejahteraan hidup, gaji yang sangat tinggi. Banyak orang iri kepada Nehemia. Nehemia itu di dalam keadaan yang sangat makmur dan sejahtera. Dia hidup dalam zona yang nyaman. Tetapi zona nyaman tidak membuat Nehemia lupa daratan. Dia tidak menjadi sombong, tinggi hati, memandang rendah orang lain, atau lupa kepada asal usulnya. Itu bukan jenis Nehemia. Nehemia tetap orang yang sederhana. Dia selalu ingat, meskipun dia hidup di dalam istana di ibu kota Persia di Susa, dilingkup oleh suasana istana yang begitu glamor, tapi dia selalu ingat bahwa dia bukan orang Persia. Dia adalah orang Israel. Dia adalah orang Yehuda. Dia adalah umat pilihan Allah. Dia terbuang dari negeri leluhurnya. Saudara, suatu hari datanglah Hanani, saudara kandung Nehemia. Lalu ketika orang-orang datang mengunjungi Nehemia, saudara perhatikan apa yang Nehemia percakapkan dan tanyakan. Dia tidak bicara mengenai bisnis. Dia tidak tanya berapa harga emas sekarang. Tidak. Tetapi yang dia tanya, bagaimana kabar tanah air dan kaum sebangsaku di sana. Lalu orang-orang yang datang dari tanah Yehuda memberitahukan kabar yang prihatin. Yerusalem sudah hampir punah seperti ini. Tembok kota sudah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang sudah tidak ada lagi. Itu berarti Yerusalem sama sekali tidak mempunyai perlindungan. Kota-kota di zaman itu memerlukan benteng yang tebal dan kokoh, gerbang-gerbang yang tidak dapat dibuka dengan sembarangan demi keamanan mereka. Apa reaksi Nehemia? Inilah yang perlu kita pelajari dari Nehemia. Dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Saudara-saudara, kabar itu langsung menyentuh hati Nehemia.
bukan sekedar sesuatu reaksi emosional, tetapi dia sungguh-sungguh concern. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia bukan cuma menangis, seringkali dangkal sampai di level emosi saja. Kalau kita dengar kabar yang sedih, kita menangis. Kita datang ke satu funeral, peristiwanya begitu prihatin, kelopak mata kita basah. Kita melihat film seri yang begitu menyentuh hati, kita mengalirkan air mata. Tetapi habis itu apa? Barangkali tidak ada follow up apapun. Namun firman Tuhan mengatakan Nehemia bukan cuma menangis, tapi dia berkabung. Kata ini kuat sekali. Seringkali dalam Alkitab orang-orang yang bereaksi, berespons secara dalam, mereka itu berkabung, berduka cita. Dan perkabungannya bukan sekedar basa-basi. Saudara, saya hendak menggarisbawahi bagian ini. Kalau kita hadir di sebuah upacara perkabungan, cobalah perhatikan. Banyak kali orang datang itu hanya karena basa-basi tradisi. Sebab kita kenal baik dengan keluarga itu. Kalau dengar kabar duka, ya apalagi orang timur, kalau tidak pergi melayat, nanti dibilang apa bukan? Jadi kita pergi. Tapi kalau kita perhatikan, banyak orang datang ke perkabungan, namun hatinya tidak sungguh-sungguh ikut berkabung. Dari mana kita tahu? Nanti kalau suasana upacara itu yang resmi, protokol yang semua sudah selesai, mereka keluar ke lobi, di sana mereka tertawa dengan suara keras, bergurau, berbincang, seperti tidak ada apa-apa. Tempatkanlah diri kita di tengah keluarga dan menjadi keluarga yang berkabung. Kalau kita sedang sedih seperti itu, kalau kita lihat sahabat kita di sana datang ikut dengan perkabungan, tetapi kemudian dia bersenda gurau di sana dan tertawa hahihi, bagaimana perasaan kita sebagai keluarga yang sedang berduka cita? Di Indonesia banyak gereja, kalau sedang ada upacara perkabungan, anggota jemaat itu banyak hadir, tapi suasananya tidak teduh. Saya tidak pernah mentolerir keadaan seperti itu. Kalau saya membawakan memimpin upacara perkabungan, saya berhenti. Saya menunggu supaya semua hadir itu teduh, dan saya mengingatkan mereka, ini adalah perkabungan. Janganlah datang dengan basa-basi. Saudara, marilah kita belajar dari Nehemia. Dia mengambil masuk ke dalam hatinya berita tersebut. Lalu dia berpuasa dan berdoa berhari-hari. Ingat, dia sedang dalam keadaan yang makmur, tenteram. Tetapi ketika dia mendengar berita yang memprihatinkan, dia empati. Dia masuk di posisi itu, menempatkan dirinya lebur, menyatu nasib dengan keadaan bangsa. Saudara, bagaimana kalau kita mendengar berita-berita memprihatinkan tentang tanah air Indonesia? Apa kita ikut prihatin? Mungkin ada yang berkomentar, ya kita kan sekarang sudah US citizen, bukan WNI lagi. Sudah gak ada urusan dengan Indonesia. Saudara pikir Nehemia sekarang waktu dia jadi juru bimbang raja itu warga negara apa? Saya mempunyai tafsiran kalau dia bukan warga negara Persia, dia gak bisa kerja dalam istana. Bukan. Jadi dia juga sudah mengambil warga negara kerajaan Persia. Tapi tetap dia ingat tanah airnya yang asli. Karena apa? Pernahkah saudara sadar bahwa tidak ada satu orang pun manusia dalam dunia ini yang bisa memilih di mana dia dilahirkan? Bahkan kalau itu dirancang, aku mau anakku lahir di Amerika. Jadi waktu hamil, dilunduk pergi, gak ketahuan hamil,
minta visa, lalu pergi di Amerika. Bisa seperti itu. Namun, tetap secara teologis, saya memberitahu kepada saudara, kita dilahirkan di suatu tempat, itu bukan pilihan kita. Etnis kita, tanah kelahiran kita, homeland kita, itu adalah penetapan dari atas. Kita tidak setuju dengan rasialisme. Mengapa? Karena tidak boleh rasis. Sebab ras dan etnik itu adalah urusan dari atas. Jadi kalau ada orang Cina-Cinaan kita misalnya, kita boleh berkata kepadanya, aku jadi Cina, tidak pilih untuk jadi Cina. Siapa yang bisa aku ingin lahir sebagai orang Chinese? Tidak bisa. Ada orang yang lahir sebagai orang Batak, orang Jawa, ya, lahir sebagai orang Meksiko. Semuanya itu adalah urusan dari atas. Jadi, kita yang dilahirkan dari Indonesia tidak boleh lupa, meskipun kita sudah berganti warga negara, tetap kita pernah tinggal di sana. Tuhan mempunyai maksud tertentu. Mengapa kita lahir di sana? Mengapa kita tahu dan lancar dalam berbahasa Indonesia? Semua itu pasti ada maksud Tuhan di dalam diri kita. Nehemia adalah orang yang tidak seperti kata pepatah, tidak seperti kacang ketika hari panas lupa akan kulitnya. Itu kata orang-orang tua. Kacang ketika dia dipanen lalu kemudian dikupas, ditaruh di atas tampah atau di atas tikar, dijemur menjadi komoditi yang mahal. Oke. Oh, putih-putih, bersih-bersih semua. Dan ketika itu orang-orang bijaksana merenungkan, pikir, mungkin kacang-kacang itu begitu sombong. Aku sekarang jadi mahal, 1 liter 1 kilo berapa harganya? Kamu jangan lupa bahwa kamu dulu punya kulit loh, nggak seperti ini. Jangan seperti kacang, ketika hari panas dijemur lupa akan kulitnya. Bahwa dulu aku ini nggak seperti begini, aku itu punya kulit. Kita lihat Nehemia, dia tidak lupa asal usulnya, sehingga itulah dasar keprihatinannya. Alkitab dan sejarah mencatat pribadi-pribadi serupa ini di dalam berbagai kisah dengan berbagai macam versi. Dari dalam peristiwa-peristiwa itu kita tahu hati Allah, bahwa Allah berkenan dengan kepribadian yang seperti itu. Selain Nehemia, kita boleh mengambil tokoh lain. Sebut misalnya Musa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kita tahu cerita Musa. Ketika dia dilahirkan, ada dekret dari penguasa pada waktu itu, yakni Firaun, untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Tapi karena bidan-bidan Mesir tidak tega melakukan perbuatan tersebut, ketika seorang ibu Israel melahirkan, kalau anak itu laki-laki harus dibunuh oleh bidan-bidan Mesir. Mereka tidak tega melakukan. Maka Firaun mengeluarkan dekret yang lain. Setiap anak laki-laki orang Israel harus dibuang ke sungai Nil, dimakan buaya-buaya di sana. Lalu Musa lahir, dipertahankan oleh ayah ibunya sampai 3 bulan lamanya. Tapi tidak bisa lebih lama, karena anak ini tangisnya keras sekali. Kalau sampai ketahuan, bukan cuma anak itu yang dibunuh, seluruh keluarga akan binasa. Maka Musa kemudian dilepas di sungai Nil, tetapi tidak dicemplungkan begitu saja, ditaruh di dalam sebuah keranjang yang dilapis dengan dengan aspal luarnya supaya tidak tenggelam. Dan kemudian keranjang tersebut ditemukan oleh putri Firaun. Sejarah memberitahukan bahwa putri Firaun itu tidak punya anak. Dan ketika dia melihat bayi itu, hatinya suka sekali. Dan dia bilang, anak ini, meskipun aku tahu ini adalah anak orang Yahudi, aku mau ini menjadi anak. Musa diangkat sebagai putra mahkota, dirawat di dalam istana.
sampai dia dewasa. Dibesarkan di dalam budaya dan semua ilmu orang Mesir. Tetapi Alkitab memberitahukan, ketika Musa telah dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena apa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Entah bagaimana caranya, Musa bisa tahu, sadar bahwa kendati dia diperlakukan, diberi status sebagai putra mahkota kerajaan Mesir, tetapi di dalam darahnya ini mengalir bukan darah Mesir, tapi darah umat Allah. Dia menyatu nasib dengan umat Allah yang pada waktu itu adalah budak-budak tanpa hak sama sekali. Ditindas, lalu Musa meminta kepada mereka. Saudara lihat, Musa diperkenan Allah karena Allah berkenan dengan kepada serupa. Prihatin dengan mereka yang prihatin. Nabi-nabi macam Yeremia, Habakuk dan yang lain adalah orang-orang yang menyatu nasib dengan bangsanya. Tuhan Yesus sendiri di Lukas 19 dicatat, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yakni Yerusalem, ia menangisinya. Kendati Yerusalem menolak dia, tapi Tuhan menangisi Yerusalem. Dia berkata, wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Tuhan Yesus prihatin. Dia melihat, mendengar kabar-kabar, bukan lewat begitu saja. Dia ambil dalam hati dan prihatin. Dalam sejarah ada orang macam Martin Luther King Jr. Dia punya status yang baik. Dia adalah seorang pendeta. Meskipun tetap karena berkulit hitam dia mengalami tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan yang memberikan hati, tapi tetap bagaimanapun statusnya lebih baik dari kebanyakan orang-orang berkulit hitam pada zaman itu. Tetapi pada suatu peristiwa ada seorang wanita kulit hitam diperlakukan semena-mena di dalam bus kota. Disuruh berdiri dari tempat duduknya untuk beri tempat kepada seorang kulit putih. Wanita itu tidak mau sebab dia beli karcis di dalam bus tersebut, dia sudah bayar, dan itu menjadi perkara besar. Lalu Martin Luther King dia turun ikut memperhatikan soal itu, dan dari permulaan kasus tersebut jadilah satu pergerakan yang besar, pergerakan perjuangan hak-hak sipil. Dan saudara-saudara, karena perjuangan Martin Luther King Jr., kita disebut tidak berkulit hitam, tapi kita disebut kulit berwarna. Sekarang mendapat perlakuan yang baik di Amerika. Orang macam Martin Luther King Jr. Dia berkata, salah satu quote-nya dia berkata, our lives begin to end. Hidup kita akan berakhir the day we become silent about things that matter. Kalau ada hal-hal yang penting, tapi kita diam karena itu tidak ada urusan dengan kita, sebetulnya disitulah hari kita berakhir. Kalau kita tanya kepada dia, mengapa kamu ambil resiko bahkan sampai dia tewas ditembak karena dia memperjuangkan pergerakan ini? Mengapa? Inilah salah satu ungkapannya. Dia tidak mau diam, dia harus berbicara sesuatu yang penting. Di dalam bagian lain dalam pidatonya, I Have a Dream yang sangat terkenal, dia berkata, there comes a time when silence is betrayal. Kalau kita diam, ada waktunya diam itu berarti pengkhianatan. Ada orang lain yang jauh lebih dulu dari Martin Luther King Jr. di Jerman, Dietrich Bonhoeffer namanya. Dia seorang pendeta dan seorang teolog.
Waktu itu Hitler sedang berkibar, tapi di Timur tidak setuju dengan pergerakan Hitler. Hitler mendewakan dirinya. Bahkan orang-orang Jerman waktu mengatakan Christ. Sekarang Kristus sudah menjelma di dalam diri Hitler. Hitler dikultuskan seperti itu. Bonhoeffer menentang Hitler. Dan akibatnya dia digantung, saudara-saudara. Dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Tapi Bonhoeffer dalam salah satu quote-nya juga berkata, silence in the face of evil is itself evil. Kalau kita diam di hadapan suatu kejahatan, diam itu adalah kejahatan itu sendiri. And God will not hold us guiltless. Tuhan tidak akan menganggap kita tidak bersalah. Bonhoeffer berkata, not to speak is to speak, not to act is to act. Tidak ada golput. Tidak bisa kita bilang kita non-blok. Kita harus menentukan pihak kita. Saudara, apakah yang patut dan dapat kita lakukan bila kita mendengar kabar-kabar yang memprihatinkan? Maksud saya tidak hanya untuk Indonesia, tetapi kita mendengar kabar-kabar tentang Timur Tengah, misalnya tentang pergolakan atau gerakan Islam militan yang dikenal dengan nama ISIS sekarang. Merajalela seperti itu, memperlakukan orang seenak-enaknya, kelompok minoritas ditindas, dan orang-orang Kristen dibantai, tawanan-tawanan dipenggal tanpa pengadilan. Saudara, bagaimana kita bertindak atau bersikap dalam hal seperti ini? Apakah cukup hanya kita membicarakan itu? Apa yang dapat dan patut kita lakukan? Tahukah saudara bahwa beberapa hari yang lalu, pada hari Kamis 9 Oktober yang baru lewat, ada unjuk rasa aksi damai di depan kantor Twitter dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco oleh warga Indonesia. Banyak yang tidak tahu, mungkin publikasinya kurang gencar. Saya mencoba menyampaikan lewat Facebook Groups, tapi ternyata kandas tidak tahu karena mungkin saya keliru memposting dan sebagainya. Tetapi itu karena itu adalah suatu aksi yang diupayakan untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi. Konon setelah terpilihnya Presiden Jokowi, kemudian ada banyak intrik-intrik politik, dan terakhir sampai ada permainan rekayasa sehingga ada pergantian peraturan-peraturan di DPR, MPR, dan sebagainya. Lalu ada protes-protes disampaikan lewat Twitter oleh warga Indonesia, sampai ada 250.000 posting yang mencela kepemimpinan SBY. Tetapi mendadak sontak pada suatu hari, posting-posting tersebut tidak bisa diunduh lagi di Twitter, diblokir semuanya. Jadi kemudian unjuk rasa ini mengadakan protes, mempertanyakan kepada Twitter, mengapa orang menyuarakan sesuatu di blog seperti itu. Paling tidak saudara melihat ada usaha, bukan cuma biarkan saja semua yang terjadi di sana, kita tahu di sini aman-aman dan makmur-makmur saja. No, lakukan sesuatu. Kita mendengar ada orang-orang dari Amerika, warga negara Amerika sendiri yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Itu berita yang kita dengar. Tetapi pernahkah kita mendengar dan memperhatikan ada juga orang yang warga negara Amerika yang pergi ke sana bukan untuk bergabung dengan ISIS, tapi untuk berperang melawan ISIS. Ada seorang bernama Jordan Matson dari Wisconsin, umurnya baru 28. Dia bekas anggota militer artileri atau infanteri, saya kurang ingat yang jelas. Tapi dia berkata, dia tidak bisa tahan dengan semua gebrakan-gebrakan ISIS. Dia mengumpulkan uang sendiri, kemudian dia berangkat membiayai diri sendiri dan bergabung dengan pejuang-pejuang Kurdis untuk berperang melawan ISIS. Ketika diwawancara, dia berkata, I couldn't just sit and watch Christians being slaughtered anymore.
Aku nggak bisa cuma tinggal diam begitu saja. Dia bilang, aku muak dengan cuma memberikan simpati-simpati secara online. Kalau dia berkata, 5 minutes of lip service does nothing. Dia mau melakukan sesuatu yang konkret. Dalam khotbah ini saya tidak bermaksud supaya kita semua mari rame-rame angkat senjata lalu pergi ke garis depan. Sebab itu bukan ajaran Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang main pedang akan binasa oleh pedang. Tuhan tidak mengajarkan murid-muridnya untuk mengangkat senjata. Kita tidak menempuh jalan tersebut. Tetapi paling tidak, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita tidak cuek bebek. Kita harus ambil di hati kabar-kabar prihatin. Paling tidak, kita ambil bagian dalam berdoa secara serius seperti Nehemia. Jangan cuma berdoa berpuasa untuk kesehatan kita. Berdoa berpuasa untuk rezeki kita. Marilah kita berdoa dan berpuasa juga untuk bersyafaat bagi orang lain. Serius membawa beban doa itu di dalam hati kita masing-masing. Kita bisa belajar dari Nehemia bagaimana berdoa dengan menghayati keagungan